Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, rekan-rekan kerja di SMA Negeri 1 Batu Sopang. Nah, saya di sini ingin berbagi pengalaman terkait dengan modul 1.0 yaitu budaya. Ini saya akan mengadakan kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, yang pertama yaitu budaya positif. Di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, ya. Jadi budaya positif ini wajib ada di sekolah karena memang merupakan nilai-nilai keyakinan yang universal. Kemudian selanjutnya, nah, konsep inti dari modul 1.4 ini yaitu budaya positif ada 7. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah disiplin positif, kemudian keempat adalah posisi kontrol restitusi, yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia, kemudian ada keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini kita akan bahas secara mendetail terkait dengan konsep inti modul 1.4. Yang pertama akan kita bahas adalah terkait dengan perubahan paradigma belajar. Nah, saya memahami bahwa teman-teman di sini ada guru-guru yang hebat. Nah, saya ingin bertanya dulu sebelum kita masuk ke materi perubahan paradigma belajar, ada yang tahu seperti apa sih perubahan paradigma belajar itu? Tentang bagaimana cara berpikir positif terhadap peserta didik kita. Bagus sekali, terima kasih Bapak atas jawabannya. Jadi kita bahas secara mendetail. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ratna sendiri. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran itu berpusat pada peserta didik, ya. Jadi segala sesuatunya dalam artian praktek belajar mengajar itu memang harus diberikan kepada peserta didik kita. Nah, yang seperti yang selama ini saya gunakan, terus terang saja saya sebagai seorang guru di sini biasanya saya berpusatkan pada guru. Jadi saya yang mengontrol anak-anak, saya yang mengatur segala macam itu model dan proses belajar itu ada saya. Nah, ternyata di sini setelah saya mengikuti JGP ini, paradigma tentang guru pembelajaran yang berpusat pada guru itu ternyata salah yang saya gunakan selama ini. Ternyata pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik. Nah, seperti itu. Jadi, di sini untuk paradigma baru itu sendiri dia dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan mendasar, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila, seperti itu. Dan saya yakini Bapak guru hebat di sini sudah paham 6 daripada filosofi profil pelajar Pancasila itu. Nah, saya akan bahas yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkegiatan global, 3 mandiri, kemudian bergotong royong, kreatif, dan bernalar positif, seperti itu. Nah, yang kedua yang akan saya bahas di sini adalah tentang disiplin positif. Ya, nah, disiplin positif di sini merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan reward, yaitu ancaman dan aturan, ya. Jadi yang selama ini kita tahu bahwa
ketika kita mengajar di kelas, kita selalu memberikan anak-anak kadang reward. Nah ternyata reward yang kita berikan kepada anak-anak itu ternyata juga dapat berdampak buat dirinya seperti itu, ya. Kemudian yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal seperti itu. Nah, di mana di sini dia memiliki motivasi intrinsik, ya, dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik seperti itu. Selanjutnya, nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama. Jadi tidak lepas dari suku bangsanya ataupun latar belakangnya. Entahkah dia sukunya suku Bugis seperti suku saya, ya. Kemudian suku Batak, kemudian Jawa dan lain sebagainya. Kemudian mengacu kepada latar belakang, di mana latar belakang keluarga, pendidikan dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ternyata kita sebagai seorang manusia itu memerlukan kebutuhan dasar. Yang pertama di sini, kebutuhan dasar itu sendiri adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh tidak ada batasan lagi. Bukan seperti itu yang dimaksud dengan teman, ya. Kemudian selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Nah, di sini contohnya adalah berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu seperti itu. Nah, manajer di sini seperti apa kamu tahu kesalahanmu? Jadi kita tanya-tanya dulu, diinterogasi. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, inilah yang saya sampaikan tadi, bahwa seorang guru harus menjadi seorang manajer. Selanjutnya, nah di sini ada segitiga restitusi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dalam menangani masalah anak-anak bukan hanya sekedar guru BK yang bisa menangani, tetapi kita sebagai seorang guru juga mampu menangani hal seperti itu dengan menggunakan metode segitiga restitusi. Nah, di mana di sini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog. Jadi ada dialog, ada cerita dulu antara guru dengan siswa seperti itu. Kemudian yang dilakukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, nah ini ada 3 tadi, yaitu yang pertama adalah kita menstabilkan identitas dulu. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Nah, setelah memvalidasi, kemudian menanyakan. Nah, inilah konsep daripada segitiga restitusi. Jadi tidak langsung menghukum anak-anak, tidak langsung membuat rasa bersalah, tapi dengan menggunakan segitiga restitusi ini. Seperti itu. Oke, ini adalah proses pembuatan restitusi yang pernah saya lakukan. Nah, silakan disaksikan bersama-sama, ya.
belum saya ingin kalau saya kembangkan karena kita lama. Kalau gitu nanti kita panggil anak bagus karena sudah meminta maaf. Menurut kamu apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak selamatkan itu? Saya akan tidak lebih cepat dan sebelumnya segera semalam. Baik, akhirnya oke kalau gitu akhir kamu sudah mendapatkan solusinya dan ibu akan bekerjasama dengan orang tuamu agar kamu tidak selamatkan di sekolah ya. Baik, terima kasih. Kalau gitu silakan kembali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatir Ramadan dari kelas 10C. Terima kasih Ibu, saya sangat senang dari diskusi untuk menemukan solusi yang telah saya lakukan. Saya tidak akan begadang dan main game sampai larut malam supaya tidak terlambat ke sekolah. Kenapa dia? Saya mau melakukan apa? Saya mau Bu dan bentak-bentakan tidak sampai salah. Saya menghadapi dia Ibu. Begitu. Tapi kamu melakukan itu karena ada alasannya. Ya bukan saya diam aja kalau saya sampai rumah dia pasti terus tadi mau minta gitu aja tanpa keputusan sendiri ini karena kamu karena kamu tidak dapat tugas kamu dengan ibu perhatian kamu sendiri itu sangat menghargai tindakan kamu yang membuat lebih kamu berbuat tidak lebih buruk lagi yaitu memukul kamu pikirkan tindakan kamu sampai memendam meja dengan keyakinan kamu juga itu menurut kamu keyakinan kelas apa yang kamu lakukan saling menghormati antara kamu betul sekali jadi mungkin kamu itu penting tidak untuk kamu dari kamu menurut saya penting kira-kira keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu masih bisa berhenti kamu sudah memperbaiki hal ini kalau begitu apa yang kamu lakukan untuk memperbaikinya saya akan bersabar dan tidak marah saat ini saya akan melakukan seluruh masker atau lakukan tetap sekali teman saya akan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fiani dari kelas 10C. Di sini saya sangat senang berdiskusi dengan Ibu agar dapat menahan amarah saya karena kelakuan teman saya. Di sini saya harus lebih bersabar dan dapat menghormati teman saya. Nah, itulah tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Selanjutnya, nah, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas di sini, jadi antara siswa dengan guru, ketika baru mau memulai pelajaran, itu perlu adanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sebenarnya sama, mau hampir mirip dengan kesepakatan kelas. Cuman di sini bedanya, keyakinan kelas itu antara siswa dan guru itu meyakini bahwa nanti kesepakatan yang telah kita buat, jadi ini prosesnya seperti membuat suatu keyakinan. Jadi dari keyakinan itu anak-anak disuruh untuk membuat keyakinan, tetapi keyakinan di sini adalah dalam bentuk kalimat-kalimat yang positif. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, jangan sekali-kali menggunakan kalimat-kalimat yang negatif seperti itu. Jadi keyakinan kelas ini kita sepakati bersama, kemudian dijalankan bersama-sama. Nah, kita buat keyakinan bahwa ketika keyakinan ini dilanggar, ada konsekuensinya. Nah, ketika anak-anak menyepakati konsekuensinya, nah, disitulah nantinya. Jadi di situ nantinya dari keyakinan kelas ini
kita akan menyepakati antara guru dan peserta didik. Jadi mungkin ada sedikit contoh. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang pernah saya buat di kelas. Nah, silahkan teman-teman perhatikan. Selamat menyaksikan.
Oke, sudah semua ya? Dari sekian banyak keyakinan yang ada di sini, ya, nanti kita akan sepakati 6 saja untuk menjadi keyakinan kelas kita, dan nanti bersama-sama akan kita sepakati. Paham? Oke, kita lihat dulu di sini ada informasi guru yang sedang menjelaskan. Kemudian jagalah kebersihan kelas, buatlah lingkungan kelas yang bersih, jagalah fasilitas kelas, kemudian kalau dijaga keamanan kelas, menjaga kebersihan kelas bersama, menghargai pentingnya kehadiran waktu. Nah, ini terkait dengan data ini, artinya data tidak terlambat ya. Jadi ini kita akan sepakati, bisa kita sepakati ini, bisa menghargai pentingnya kehadiran tepat waktu, berarti tepat waktu sekolah ya. Kemudian saling menjaga barang-barang kelas. Nah, ini juga berdasarkan 5S. Nah, ini bisa kita terapkan di kelas juga. Jadi senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, ini kita bisa ambil jadi di kelas itu. Ini saya juga masih belajar dengan adanya CGP ini. Mungkin saya perlihatkan sedikit terkait dengan contoh penerapan keyakinan kelas yang sudah saya buat kemarin. Jadi di sini saya tidak menggurui ataupun cuman saya berbagi saja dengan apa yang sudah saya dapatkan selama proses calon guru penggerak ini. Jadi saya masih belajar. Itu saja mungkin penyampaian saya terkait dengan diseminasi pemahaman keyakinan kelas dengan budaya positif. Terima kasih. Selanjutnya saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Nah, sebelum itu Ibu ingin bertanya dulu. Siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Oh iya, silakan. Jadi keyakinan kelas itu merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh guru maupun siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Betul sekali. Beri tepuk tangan. Jadi betul sekali ya. Jadi keyakinan kelas itu beda-beda tipis dengan peraturan kelas bisa. Nah, itu memang sengaja dibuat antara guru dengan siswa sehingga nanti pembelajaran kita di kelas itu terarah, dalam artian ada aturan yang mengikat sehingga tidak kelas itu menjadi kondusif seperti tadi yang disampaikan oleh temannya. Jadi untuk hari ini kita akan membuat keyakinan kelas tersebut. Nah, ini punya kertas. Nah, kertas ini nanti akan kalian gunakan untuk membuat keyakinan kelas itu sendiri. Jadi sebelumnya Ibu sampaikan untuk keyakinan kelas itu harus menggunakan kata-kata positif, ya. Jadi tidak boleh menggunakan kalimat atau kata-kata yang negatif. Contohnya, kan biasanya sampah berserakan. Jadi jangan disebutkan atau dituliskan jangan membuang sampah. Jadi hindari kata-kata jangan itu, tidak boleh atau jangan itu. Untuk membuat keyakinan kelas itu harus dihindari. Jadi kata-kata yang kita gunakan adalah kata-kata yang positif. Nah, sekarang Ibu akan bagikan ini kertas. Setiap orang membuat keyakinan kelas yang nantinya akan kita sepakati secara bersama. Kemudian kita akan membuat tanda tangannya, karena namanya kesepakatan atau keyakinan kelas itu baru bisa kita laksanakan ketika sudah ada hitam di atas putih, atau dengan kata lain tanda tangan sebagai bukti bahwa kita menyepakati atau meyakini
Jadi silahkan dibuat keyakinan kelas kita supaya nantinya kita akan yakini bersama-sama. Kalau ada yang selesai, silahkan maju ke depan untuk menempel. Jadi tidak usah berbarengan. Kasih jeda waktu temannya buat nempel, baru maju kembali. Nah, silahkan yang beraturan ya. Gantian ya, biar tertib. Oke, sudah semua ya? Sudah, Bu. Dari sekian banyak keyakinan yang ada di sini, ya, nanti kita akan sepakati 6 saja untuk menjadi keyakinan kelas kita dan nanti bersama-sama akan kita sepakati. Paham? Paham, Bu. Oke, kita lihat dulu di sini ada menghormati guru yang sedang menjelaskan. Kemudian jagalah kebersihan kelas, buatlah lingkungan kelas yang bersih, jagalah fasilitas kelas, kemudian saling menjaga keamanan kelas, menjaga kebersihan kelas bersama, menghargai pentingnya kehadiran tepat waktu. Nah, ini terkait dengan data ini, artinya data tidak terlambat ya. Jadi ini kita akan sepakati, bisa kita sepakati ini? Bisa. Pasti menghargai pentingnya kehadiran tepat waktu, berarti tepat waktu sekolah ya. Kemudian saling menjaga barang-barang kelas. Nah, ini juga budayakan 5S. Nah, ini bisa kita terapkan di kelas juga. Jadi senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Nah, ini kita bisa ambil. Jadi di kelas itu tidak boleh ada saling apa? Bullying dan lain sebagainya. Nah, di sini masuk di senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Itu sudah 2 ya. Nah, ini jagalah kebersihan kelas, ini bisa kita ambil ya, jagalah kebersihan kelas bisa. Kemudian menghormati antar teman juga bisa kita ambil. Jadi menghormati guru, teman dan orang lain itu bisa kita ambil di sini juga. Berarti sudah 4. Kemudian ini saling menjaga keamanan perlu. Keamanan kelas perlu ya kayaknya ya. Karena untuk menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di kelas kita sehingga aman ya. Jadi ketika ada kehilangan dan lain sebagainya berarti bertanggung jawab adalah warga kelas semua yang ada di kelas ini. 5 tinggal 1 lagi. Nah, ini hampir mirip buat lingkungan kelas yang bersih. Ini bisa. Berarti sudah ada 6 ya. Jadi kita sepakati 6. Sekarang kita sepakati 6 keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita ini. Siap untuk disepakati atau diyakini? Siap. Oke, kalau begitu untuk lebih meyakinkan untuk keyakinan kelas kita ini, silahkan kita buat kesepakatannya atau keyakinannya, yaitu dengan
membuat tanda tangan. Silakan maju ke sini dulu, silakan. Selanjutnya silakan selanjutnya. Silakan selanjutnya. Oke, silakan selanjutnya. Oke. Nah, yang terakhir. Oke, berarti ini sudah kita sepakati bersama tentang keyakinan kelas kita. Nah, ini kita sepakati dan kita jalankan bersama-sama. Mungkin sampai di sini dulu untuk kegiatan kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram dari kelas 11E. Perkenalkan, nama saya Najwa Rita Saira dari kelas 11E. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Najwa dari kelas 11E. Pesan saya tentang adanya keyakinan kelas, pesan saya sangat senang. Pesan saya terhadap membuat keyakinan tersebut yaitu senang karena menyerukan. Perasaan saya saat ada pembuatan kesepakatan kelas, perasaan saya sangat senang. Membuat keyakinan itu sangat penting karena untuk menciptakan kedisiplinan positif. Mengapa pembuatan kesepakatan kelas sangat penting? Karena dapat menciptakan suasana kelas yang lebih kondusif. Pentingnya dari kesepakatan kelas itu kelas kita menjadi teratur.